Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Bursa Efek Indonesia mencatat indeks harga saham gabungan pada 7 hingga 11 Oktober 2024 atau selama sepekan terakhir tumbuh 0,33%. Di tengah pertumbuhan IHSG, rata-rata nilai transaksi harian justru tercatat turun 43% menjadi 11,07 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia mencatat indeks harga saham gabungan pekan lalu pada periode 7 hingga 11 Oktober 2024 ditutup dengan hasil bervariasi. IHSG tercatat mengalami pertumbuhan 0,33% selama sepekan. Senada kapitalisasi pasar juga tumbuh 0,01%. IHSG pada perdagangan akhir pekan Jumat 11 Oktober 2024 ditutup pada level 7.520,6. Angka tersebut tumbuh dari penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 7.496,09. Sementara itu, kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar 12.532 triliun rupiah atau tumbuh 0,01% dari penutupan pekan sebelumnya sebesar 12.531 triliun rupiah. Selanjutnya terjadi penurunan pada rata-rata nilai transaksi harian bursa menjadi 11,07 triliun rupiah. Angka ini turun 43,29% dibandingkan rata-rata transaksi pekan sebelumnya sebesar 19,53 triliun rupiah. Kemudian rata-rata frekuensi transaksi harian bursa mengalami penurunan 7,26% menjadi 1,18 juta kali transaksi selama sepekan. Pada pekan sebelumnya rata-rata frekuensi transaksi harian bursa tercatat 1,27 juta kali. Dari volume transaksi, rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami penurunan 8,5% menjadi 23,10 miliar saham pada pekan lalu. Lebih rendah dari pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 25,25 miliar saham. Kemudian investor asing pada penutupan pekan lalu mencatatkan nilai jual bersih 88,85 miliar rupiah. Dengan demikian, sepanjang tahun 2024, investor asing mencatatkan nilai beli bersih 43,41 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Setelah ditutup menguat ke level 7.520 pada perdagangan Jumat akhir pekan lalu, prospek indeks harga saham gabungan dinilai cukup positif jelang pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Head Riset Kiwom Sekuritas Indonesia Soekarno Alatas ini menyatakan penguatan IHSG dipengaruhi oleh technical rebound karena level indeks berada di area support. Kenaikan ini menjadi sinyal positif jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurutnya prospek IHSG cukup positif, terutama dari saham-saham yang berkaitan dengan janji kampanye Prabowo Gibran. Salah satunya pemirsa adalah rencana pembangunan 3 juta hunian dan penghapusan pajak rumah sebesar 16%. Sementara itu, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia Ada Prasetya Gunadi juga mengatakan sejumlah saham juga akan meraih sentimen positif dari pelantikan Prabowo Gibran yang berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya, saham di sektor consumer surplus seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk akan meraih keuntungan dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ia mengatakan sentimen positif keduanya datang dari program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo dengan susu sebagai salah satu komponen utama dalam menu. Selain itu, saham sektor unggas atau poultry juga diperkirakan bisa meraih sentimen positif dari pelantikan Prabowo Subianto. Di antaranya ada saham PT Java Comfit Indonesia Tbk dan PT Malindo Feedmill Tbk. Di tengah optimisme terhadap indeks harga saham gabungan, ternyata pada sepekan lalu pemirsa Bank Indonesia mencatat adanya capital outflow sebesar 2,84 triliun rupiah di pasar keuangan Indonesia. Lantas seberapa besar outflow di pasar saham maupun obligasi? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Bank Indonesia mencatat sepanjang 7 hingga 10 Oktober 2024 terjadi aliran modal asing keluar atau capital outflow dari pasar keuangan Indonesia sebesar 2,84 triliun rupiah. Aliran modal asing yang keluar dari pasar saham dan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI jauh lebih besar dibandingkan yang masuk di pasar surat berharga negara. Secara rinci, dana asing yang keluar dari pasar saham sebanyak 4,47 triliun rupiah, serta SRBI sebesar 2,73 triliun rupiah. Sedangkan yang masuk ke pasar SBN hanya 4,37 triliun rupiah. Dengan demikian, berdasar data settlement atau 10 Oktober 2024 atau secara year to date,
Tercatat untuk transaksi di pasar saham terjadi aliran modal asing masuk atau beli neto sebesar Rp46,68 triliun. Kemudian pada pasar SBN terjadi beli neto sebesar Rp41,19 triliun, serta pada SRBI terjadi beli neto sebesar Rp193,51 triliun. Seiring keluarnya modal asing dari Indonesia pada pekan lalu atau premi risiko investasi atau premi kredit default swap Indonesia 5 tahun naik ke level 68,30 BPS per Oktober 2024 dari sebelumnya di level 67,25 BPS per 4 Oktober 2024. Begitu pula dengan tingkat imbal hasil SBN tenor 10 tahun yang tercatat naik ke level 6,67%. Sementara yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasury tenor 10 tahun naik ke level 4.062%. Tim Liputan IDX. Itu dia pemirsa, ada optimisme terkait dengan pelantikan pemerintahan yang baru, tetapi justru sepekan terakhir terjadi aksi net sell. Bank Indonesia mencatat sebanyak 2,84 triliun rupiah modal asing keluar dari pasar keuangan tanah air selama periode 7 sampai 10 Oktober 2024 atau sepekan yang lalu. Ekonom pun meyakini hal tersebut diakibatkan para investor yang kembali melirik pasar keuangan Amerika Serikat. Chief of Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya menjelaskan, para investor masih cenderung ragu menanamkan modalnya ke emerging market atau pasar keuangan negara-negara berkembang, di mana perekonomian China belum terlihat akan pulih dalam waktu dekat karena sinyal penahanan stimulus. Belum lagi risiko geopolitik yang masih tinggi membuat harga komoditas fluktuatif sehingga terjadi aliran modal asing keluar dari negara berkembang seperti Indonesia untuk kembali ke Amerika Serikat. Beberapa waktu terakhir indeks dolar menguat dengan ekspektasi soft landing dan pemangkasan suku bunga yang tidak terlalu agresif. Meski demikian, ekonom meyakini bahwa secara umum ke depan para investor akan lebih tertarik dengan pasar keuangan negara-negara berkembang. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Yosua Pardede memproyeksikan para investor termasuk investor asing masih akan memborong surat utang pemerintah Indonesia pada kuartal 4 2024. Yosua menjelaskan bahwa obligasi alias surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah selalu menarik perhatian, terkhusus investor asing. Surat berharga negara atau SBN akan menjadi incaran utama apabila yield atau rata-rata keuntungannya tetap kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain seperti saat ini. Dari situasi dan prospek pasar keuangan dan investasi, kita mau tahu juga pemirsa bagaimana dengan perkembangan nilai tukar rupiah terkini. Seperti apa prospek rupiah ke depannya? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pada pekan lalu, rupiah terpantau bergerak volatil terhadap dolar Amerika Serikat namun berhasil mengakhiri posisi di zona hijau dan bertahan di level 15.500 per dolar Amerika Serikat. Melansir Refinitiv, mata uang Garuda pada Jumat akhir pekan 11 Oktober 2024 terpantau menguat 0,54% ke posisi 15.575. Apresiasi rupiah di Jumat lalu akhirnya membawa rupiah kembali ke level 15.500-an setelah 4 hari sebelumnya bertahan di atas 15.600 per dolar Amerika Serikat. Meski begitu, pergerakan rupiah dalam mingguan masih melemah 0,61%. Ini melanjutkan tren pelemahan rupiah sejak pekan pertama Oktober sebesar 2,38%. Penguatan rupiah yang terjadi Jumat pekan lalu seiring dengan indeks dolar Amerika Serikat yang terpantau mulai koreksi 0,10% ke posisi 102,59 setelah mencapai level tertinggi lebih dari sebulan terakhir. Indeks dolar Amerika sebelumnya sudah 9 hari beruntun ditutup hijau dan menjadi penekan rupiah sejak awal bulan. Akibat penambahan jumlah pekerja Amerika Serikat yang lebih banyak dari ekspektasi dan penurunan tingkat pengangguran. Selain itu, efek perang Timur Tengah yang memanas sempat membuat harga minyak mendidih lebih dari 10% hanya dalam sepekan. Hal ini membuat pasar khawatir akan impor BBM lebih banyak yang bisa membuat rupiah tertekan. Meski begitu, Indonesia masih mencatat cadangan devisa yang cukup, yang setara pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Tim Liputan IDX. Itu dia pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksikan perkasa pada perdagangan pekan ini jelang bergulirnya pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto.
Pengamat pasar uang menyebut di saat yang sama terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah ke depan. Dari luar negeri misalnya, terdapat indikasi penguatan rupiah seiring dengan data ekonomi Amerika Serikat yang relatif lebih stabil. Sedangkan dari domestik, prospek perekonomian Indonesia menjadi salah satu faktor utama, di mana Bank Dunia dan IMF meramalkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 di atas 5%. Sementara itu sebelumnya, Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah akan terus melanjutkan tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan cenderung terus menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian. Adapun dari sisi kebijakan, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memastikan akan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk strategi pro market dalam menarik aliran modal asing dan mendukung penguatan rupiah melalui optimalisasi SRBI, SVBI, dan juga suku falas Bank Indonesia. Demikian pemirsa, semoga dengan terpilihnya dan juga pelantikan dari pemimpin kita yang baru, presiden dan wakil presiden kita yang baru, serta jajaran kabinetnya ini bisa membawa angin segar untuk perekonomian Indonesia ke depan lebih baik lagi dan tentunya iklim investasi pasar modal di tanah air. Kami kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah di ID Expert Session Closing.